Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliane. Di video kali ini, aku akan membawakan alur cerita film yang seru lagi. Kali ini filmnya berjudul Half Girlfriend. Jadi film ini tuh dibintangi oleh Shraddha Kapoor dan juga Arjun Kapoor. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pacar setengah itu? So langsung aja ke alur cerita filmnya. Seorang pria yang berasal dari Bihar bernama Madhav sedang melakukan wawancara untuk masuk di sekolah tinggi Stephen College. Untuk bisa lulus masuk ke sekolah tersebut harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah 50% penilaian diambil dari nilai olahraga dan 50% lagi dari tes wawancara dan diwajibkan harus bisa berbahasa Inggris. Sayangnya, Madhav tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Akhirnya, ia menjawab semua pertanyaan dengan menggunakan bahasa Hindi, dan semua jawaban yang Madhav berikan sangat menyentuh. Madhav mengatakan jika dia ingin kuliah di tempat yang lebih baik untuk membangun desanya. Di akhir wawancara, Madhav mengatakan kepada tim yang mewawancarainya, "Apakah kalian akan menerima murid di sini hanya melihat kemampuan bahasa Inggrisnya saja, atau seseorang yang cerdas dan memiliki kemampuan yang kuat?" Sehabis wawancara, Madhav merasa tidak percaya diri akan lulus di sekolah tersebut. Ia menelpon ibunya, lalu ibunya memberi semangat Madhav. Ibunya Madhav adalah seorang pengurus sekolah di desanya. Ibunya sangat berharap Madhav bisa sekolah di sekolah yang bagus, supaya bisa memajukan sekolah yang ada di desanya. Ibunya meminta Madhav untuk menerima kesalahannya. Dia meminta Madhav mencari alasan untuk tetap berjuang. Madhav melihat ke arah gadis cantik yang sedang bermain basket. Perempuan itu bernama Ria. Ia sedang bermain basket untuk tes kelulusan masuk ke sekolah tersebut. Akhirnya Madhav mempunyai alasan untuk tetap berjuang masuk ke sekolah ini. Sepertinya Madhav jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia mencoba meyakinkan dirinya setidaknya bisa berbicara bahasa Inggris sekali saja dengan Ria. Saat itu, Ria merasa putus asa dalam permainannya dan berniat pergi saja. Namun Madhav memberanikan diri memberi saran kepada Ria dan Ria pun mendengar saran dari Madhav. Ria kembali bermain mengikuti saran Madhav dan ia bermain dengan sangat baik. Selesai bermain, Ria dan Madhav berkenalan. Tiba di hari pengumuman. Madhav mengecek namanya apakah ia lulus masuk sekolah itu atau tidak. Begitu pula dengan Ria. Setelah dicek nama Madhav dan Ria, terpampang mereka lulus. Hari itu turun hujan, tapi Ria malah mendekati area yang tanpa penutup dan membiarkan tubuhnya basah karena hujan. अरे गर्दन और आते वैसे हम कभी तुझे मैं मौसम की बारिश ये ख्वाहिश Madhav sejak berkenalan kemarin selalu mencari-cari Ria dan memperhatikan gerak-gerik Ria. Madhav tinggal di asrama sekolah bersama dengan Siles dan teman lainnya. Suatu hari Ria melihat Madhav sedang berada di lapangan basket dan ia mengajak Madhav buat bermain basket bersama. That was him. Whoa, he hits the between. Madhav baru mengetahui bahwa Ria juga bisa berbahasa Hindi dan Madhav meminta Ria mulai saat ini kalau ngobrol dengannya gunakanlah bahasa Hindi. Ria mengatakan gunakan bahasa apa saja yang penting bisa mengobrol. Selesai bermain, Ria mengajak Madhav untuk pergi ke kafe. Teman-temannya Madhav sangat terkejut kok bisa Madhav jalan bersama dengan gadis paling populer di kampus mereka. Namun Siles mengatakan jika Ria hanya mempermainkan Madhav saja. Jika Madhav bisa mengajak Ria nonton bioskop bersama, maka kemungkinan Madhav dipermainkan bisa saja tidak benar. Ketika Madhav mengajak Ria, Ria memberi saran untuk memasukkan bola basket ke ring dari kejauhan yang ditentukan. Dan Madhav berhasil. Sesampainya Ria di rumah, ia menyaksikan ibunya sedang dimarahi oleh ayahnya. Keadaan rumahnya memang tidak pernah menyenangkan. Meski ia hidup bergelimang harta, tapi keluarganya tidak harmonis.
Madhav akhirnya menonton film bersama Ria. Madhav bisa puas memandangi Ria. Selesai nonton, Ria mengajak Madhav ke suatu tempat. Sebenarnya tempat ini tidak dibuka untuk umum, namun Ria emang nekat untuk pergi ke sana. Madhav awalnya takut, tapi karena rasa sukanya kepada Ria sangat besar, maka ia menuruti apapun yang dilakukan Ria. Ria sangat menyukai tempat itu karena bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Ria mengajak Madhav untuk duduk di sana dan ia mulai menceritakan impiannya. Ia ingin sekali menyanyi di depan banyak orang seperti di bar di New York City, tapi sepertinya tidak mungkin. Ria bertanya, "Lupakan tentang aku, bagaimana denganmu? Apa mimpimu?" Madhav menjawab, "Mimpiku adalah ada seorang gadis yang bernyanyi untukku." Di kampus, Madhav memaksa Ria untuk ikut bergabung dengan perkumpulan musik dan bernyanyi di sana. एक तोड़ो उसका रंग पतंग ना भी देखते जाओ और ठहर जाओ सोने देर और ठहर जाओ तू ही समझ तो थोड़ी देर नहीं लगना Madhav mengantarkan Ria ke rumahnya. Mereka pulang larut malam setelah seharian di luar, dan Ria tiba-tiba saja menciumnya. Dan itu membuat Madhav semakin tergila-gila kepada Ria. Ria mengundang Madhav ke pesta ulang tahunnya. Madhav sudah menyiapkan kado, tapi Shailesh menghentikan Madhav. "Paling tidak kau harus terlihat lebih rapih, pakai ini." Sesampainya di rumah Ria, Madhav sangat kagum dengan pakaian yang dikenakan Ria. Ria mengajak Madhav untuk bergabung dengan para tamu dan mau mengenalkan Madhav kepada ayahnya. Tapi ayahnya malah mengomeli Ria, "Kemana saja kau, semua orang mencarimu." Ria bertanya, "Kenapa kau hanya meminta restu pada ibuku saja?" Madhav menjawab, "Karena hanya dialah yang mengajakku ngobrol menggunakan bahasa Hindi. Aku merasa ini bukan tempatku karena semua berbahasa Inggris dan dari kalangan berada semua." Di acara ini, Madhav ingin memperjelas hubungan mereka berdua, dan Ria menjawab bahwa ia ingin persahabatannya dengan Madhav tetap terjaga, dan ia ingin menjadi pacar setengah. Hari itu Madhav menghadiahi Ria selendang merah yang dibordir nama Ria. Madhav merasa sangat insecure saat itu. I've been waiting for you to my top. Don't let me go, baby. Won't you stay away? Tapi ada salah satu pelayan yang bertanya, "Kau berasal dari Bihar kan? Aku mengenalmu." Dan seluruh pelayan meminta foto kepada Madhav. बाबू साहब होने का कुछ तो फायदा हुआ इसका लंगोट उतर गया Shailesh kesal melihat Madhav dan teman yang lain malah senang diperlakukan istimewa oleh pelayan. Shailesh menekankan Madhav kalau ia di sana itu habis dipermalukan. "Kau pikir orang tuanya akan memilihmu yang tidak bisa berbahasa Inggris? Jelas Rohan yang akan dipilih oleh keluarga mereka." Keluarga Rohan memiliki hotel mewah di Inggris. Shailesh memberi tantangan lagi kepada Madhav. Jika ia bisa mengajak Ria tidur di kamarnya dan melakukan itu, maka Madhav berhasil memiliki Ria. Madhav sangat ragu awalnya dan mencoba mencari alasan. Melihat ternyata Ria masih ada mata kuliah sore, Madhav memberi saran, bagaimana kalau ia tidur di asramanya saja. Kebetulan Madhav juga mau mengerjakan tugas dan Ria setuju. Saat Ria sudah berbaring di atas kasur, Madhav mengatakan ia juga sepertinya ingin tidur siang. Madhav memandangi Ria dan diam-diam mencoba untuk menciumnya. Ria tersenyum dan bilang, "Kendalikan dirimu, Madhav." Ria langsung beranjak dari kasur dan mau keluar. Madhav menariknya dan ia sangat marah. "Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja, Ria. Katanya kau mau menjadi pacar setengahku. Kenapa kau menjadi seperti ini?" Madhav menarik tangan Ria dengan sangat kencang, membuat Ria kesakitan. Ria mengatakan jika menjadi pacar setengah itu bukan diukur dari dia mau tidur dengan Madhav atau tidak. Madhav semakin panas. "Kau kemarin boleh tiba-tiba saja memelukku, tiba-tiba menciumku, lalu kenapa aku berbuat yang sama, kau sebut kurang ajar." Madhav tanpa sengaja mendorong Ria, dan Ria keluar dari asrama Madhav. Di luar banyak sekali mahasiswa yang melihat Ria keluar dari asrama Madhav dan menyoraki Ria dan Madhav.
Setelah berhari-hari berlalu, Madhav merasa bersalah. Akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan Ria di tempat favoritnya Ria. Tapi ternyata kenyataan pahit yang didapat Madhav, Ria akan menikah dengan Rohan. Dan Ria sengaja ingin mengundang Madhav secara langsung. Itu adalah hari terakhir Madhav bertemu dengan Ria, karena Ria berhenti kuliah. Setelah lulus, Madhav kembali ke kampung halamannya. Meski bertahun-tahun telah berlalu, dia masih galauin Ria. Meski sudah setahun di Bihar, ibunya merasa bahwa Madhav masih sangat jauh karena Madhav kebanyakan bengong. Madhav baru menyadari kenapa di sekolahnya tidak ada anak perempuan. Ternyata karena sekolah yang diurus oleh ibunya tidak mempunyai kamar mandi. Madhav diminta untuk mengajukan proposal kepada Yayasan Bill Gates. Katanya yayasan tersebut akan mendanai beberapa sekolah. Madhav diminta untuk pergi ke Patna. विधायक जी वो हमारा मदद कैसे कर बिहार आप लोग भी मिल लीजिए। Madhav mulai presentasi di depan tim penyeleksi, respon mereka baik, dan Madhav diminta untuk menyiapkan pidato berbahasa Inggris. Saat mau keluar dari hotel tersebut, tiba-tiba saja ada yang memanggil namanya. Rupanya itu adalah Ria. Ria bertanya apa kabar, dan ia mengatakan bahwa Ria sedang menginap di hotel tersebut. Sekarang ia sedang ada meeting. Mungkin nanti mereka bisa bertemu di hotel ini lagi. Madhav saat itu hanya bisa bengong saking gak percayanya ada Ria di depan matanya. Dan yang Madhav lakukan saat itu adalah menunggu Ria kembali ke hotel di lobi. Madhav mengajak Ria untuk jalan-jalan di luar, dan mereka jalan-jalan, jajan-jajan di sana. Mereka menceritakan apa yang sedang mereka lakukan, dan Madhav bertanya, bagaimana kabar Rohan sekarang? Dan Ria menceritakan bahwa Ria dan Rohan sudah bercerai. Mendengar itu, Madhav sangat senang. Madhav ingin mentraktir Ria, tapi ia menolak. Dan akhirnya sepakat untuk membayar setengah-setengah. Saat mereka mau pisah, Ria bilang kalau hotelnya di Patna hanya sampai hari Minggu. Karena masih ada urusan, ia akan tinggal di Patna sedikit lebih lama. Dan Madhav menawarkan diri untuk mencarikan kontrakan. Ria menolak, tapi Madhav memberi Ria pilihan. Ia ingin Ria membantunya untuk menyiapkan pidato berbahasa Inggris. Dan Madhav membantunya mencari kontrakan baru. Akhirnya, dia menyetujui bantuan Madhav. Madhav mengajak Ria untuk pergi ke Bihar, tapi sepertinya ibunya tidak menyukai Ria. Bahkan di meja makan saja, ia terus membahas kenapa Ria berhenti kuliahnya hanya untuk menikah. Ria merasa tak enak hati, apalagi dengan Madhav. Madhav meminta maaf kepada Ria. Ria menyodorkan kertas pidato bahasa Inggris yang sudah ia koreksi. Di stasiun, Madhav lagi mau beliin minuman untuk Ria, tapi ibunya Madhav mendekati Ria dan berkata, tolong jauhi anakku. Kau sudah diberi beberapa kali kesempatan dalam hidupmu, sedangkan Madhav ini baru kesempatan pertamanya. Tolong jangan rampas itu. Kereta mau berangkat. Madhav memohon kepada Ria untuk kembali, dan Madhav mengatakan bahwa ia tak bisa berpidato bahasa Inggris tanpa Ria. Hari Madhav berpidato telah tiba, dan Madhav berusaha menelpon Ria. Ia takut sekali Ria tidak datang, tapi akhirnya Ria datang. Madhav sangat senang. I study in very good college तो Basically, he's saying कुछ भी नहीं है सर हम चाहते कि जो मौका हमको मिला वो सबनम पूरे एरिया का ऑल गर्ल जो मौका हमको मिला Madhav berhasil membuat sekolahnya mendapatkan dana dari Yayasan Bill Gates. Semua orang bersorak senang. Tapi Madhav tidak bisa menemukan Ria. Tiba-tiba ada seorang bocil mendekati dia memberikan kertas. Kertas itu adalah surat dari Ria. Di surat itu Ria mengatakan, Madhav, saat kau membaca surat ini aku sudah pergi jauh. Madhav, aku sedang sekarat. Aku didiagnosis menderita kanker darah. Dan dokter mengatakan aku akan bertahan paling lama 3 bulan untuk hidup. Aku bangga padamu, karena kau telah mewujudkan mimpimu.
Aku tidak ingin merusaknya, karena jika aku bersamamu, kau akan terus memegangku. Jangan cari aku, Madaf. Aku tidak tahu mau pergi kemana, yang pasti aku tidak akan pulang ke rumah orang tuaku. Mungkin aku hanya ditakdirkan menjadi pacar setengahmu saja. 6 bulan kemudian, Madaf pergi ke New York dan menemui sahabatnya Silas. Ia pergi ke sana karena ada panggilan kerja. Sebenarnya dia masih berharap bisa menemukan Ria, meski rasanya tidak mungkin karena ini sudah 6 bulan berlalu. Mungkin Ria sudah meninggal, tapi ia teringat keinginan Ria yang ingin bernyanyi di sebuah bar di New York. Kemanapun Madaf pergi, ia selalu berharap orang yang bernyanyi itu adalah Ria. I miss you so. Something you do. तेरे संग ही तो रहती है मेरी You do. I'm so lost. Ia tinggal sementara di rumah sahabatnya. Silas telah menikah dengan perempuan yang bernama Ruthvi. Mengetahui bahwa Madaf belum move on, Silas bersama dengan istrinya mencoba untuk mengenalkan Madaf dengan seorang perempuan yang bernama Ansika. Ansika juga habis patah hati. Mereka mencoba untuk saling menyembuhkan, dan sepertinya lama-kelamaan Ansika bisa membuat Madaf luluh. अंत में हम इतना ही Setelah 10 bulan di New York dan tidak kunjung menemukan Ria, Madaf memutuskan untuk pulang kembali ke India. Di malam Natal, Ansika memberikan kejutan perpisahan untuk Madaf. Diputarlah kata-kata perpisahan. Mother, I know them actually stylish ki friend. Okay guys, excuse the language, excuse the language. Tiba di bagian Ansika mengucapkan sesuatu untuk Madaf, dan di belakangnya ternyata ada seorang perempuan yang sedang bernyanyi. Madaf meninggalkan acara itu dan berdiam di kamar. Ansika mendatanginya dan mengatakan, "Aku mencintaimu, Madaf." Tapi Madaf menanyakan di mana kau merekam video tadi. Ansika tersenyum. 332 Cafe Wa. Pergilah, Madaf. Madaf mencium kening Ansika. Dan Silas memberi restu Madaf untuk mengejar Ria. Dengan susah payah, Madaf nyamperin bar tempat Ria bernyanyi. Sesampainya di sana, ia benar-benar melihat Ria sedang bernyanyi dan dia masih hidup. Won't you stay? Ending ceritanya, Madaf menikah dengan Ria dan mereka memiliki anak dan tinggal di Bihar. Oh, gimana? Itu dia filmnya. Menurut kalian film ini rame atau enggak? Kalau aku ya, secara jujur, menurut pendapat aku, film ini tuh bener-bener ngeselin banget sih. Kalau misalkan aku jadi Ria, dideketin sama cowok kayak Madaf, aku kayaknya bakal takut deh. Soalnya Madaf itu menurut aku seobses itu loh sama Ria. Terus kalau misalkan aku jadi Madaf, aku juga sebel sama perempuan kayak Ria. Maksudnya ya, Ria ini kan terakhir ngasihin undangan pernikahannya dia kan. Terus dia tuh setelah besar sengaja pergi ke Patna berharap bertemu dengan Madaf lagi. Tapi pas udah ketemu dia ninggalin lagi dong. Yang relate sama aku cuman Silas aja sih. Awalnya tuh aku ngerasa si Silas ini adalah tokoh antagonis ya. Tapi setelah aku nonton film ini sampai selesai, ternyata Silas itu bener-bener wakili perasaan aku banget yang kesal banget sama bucinnya Madaf gitu. Kayak bertahun-tahun telah berlalu dan si Madaf ini masih terus gamonin Ria. Kayak aduh, jika tuh Madaf, masa depan lebih penting daripada perempuan. Terus juga si Madaf ini menyebalkan banget ya waktu dia udah ketemu sama Ansika. Kalau kata aku mah ya udah sama Ansika aja gak sih daripada sama Ria yang udah tahu 2 kali endingnya kayak gimana. Siapa tahu dia menjalin hubungan baru itu akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak ya. Malah ngejar kembali Ria. Ya nggak tahu sih, tiap orang beda-beda pendapat, tapi kalau aku mah kesel. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian bisa nonton alur cerita film India lainnya. Bye!